Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai magang atau penelitian di Pusat Penelitian Teh dan Kina di Gambung. Jadi apa-apa saja nanti yang kita bicarakan dengan narasumber kita, Bu Fani Fauziah, sebagai tadi ya penanggung jawab. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Oh iya. Waalaikumsalam ya. Jadi Pusat Penelitian Teh dan Kina tentunya ini kan sebagai lembaga penelitian. Nah, lembaga penelitian itu kan bedanya dengan universitas atau lembaga pendidikan itu kan bedanya sedikit ya gitu. Jadi kalau ada Tridharma perguruan tinggi itu, kalau perguruan tinggi itu kan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, kalau di lembaga penelitian kan dibalik sedikit, penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat. Oleh karena itu kan hampir mirip mana yang dahulunya. Nah, oleh karena itu dari dua sisi lembaga penelitian dan lembaga pendidikan ini kan harus sinergi. Ya. Dan sekarang ini kan ada program MBKM. M Merdeka Belajar Kampus Merdeka kan gitu. Jadi mahasiswa itu diberi keleluasan untuk belajar itu secara langsung, secara cross bahkan. Tidak harus di bidangnya. Nah, yang penting dapat pengalaman langsung dengan pengguna dan sebagainya. Oleh karena itu kan kita juga menerima program magang atau penelitian dalam rangka MBKM ataupun yang lain-lain gitu. Jadi yang perlu dijelaskan ini loh, ini kan banyak tanya ke saya juga. Pusat Penelitian Teh dan Kina itu letaknya di mana? Nah, itu silakan Bu Fani ya gitu kira-kira, dan secara singkat dijelaskanlah supaya tahulah lokasi maupun tugas-tugasnya. Silakan Bu Fani. Iya, baik. Terima kasih Pak. Kebetulan saya sekarang diamanahi ya sebagai penanggung jawab mahasiswa magang dan penelitian Pak. Jadi mungkin saya akan berbagi sedikit mengenai program magang dan penelitian di PPTK. Nah, kalau tadi Bapak bilang PPTK itu di mana sih sebetulnya? Nah, PPTK ini kita lokasinya ada di Gambung, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Jambu di Kabupaten Bandung. Nah, nanti kalau yang mengira PPTK ini di tengah kota Bandung, nah enggak, kita agak melipir sedikit ke Bandung Selatan. Iya. Di sana kita adanya di Bandung Selatan, di Kabupaten Bandung. Nah, di sini kalau mungkin familiar dengan daerah Ciwidey, Pak. Nah, itulah kita di sana. Jadi dari Ciwidey kita belok kiri sedikit, naik. Nah, kita ada di situ di Desa Mekarsari di Gambung, Pak. Kita itu kan di Bandung Selatan. Bandung ya kan. Nah, itu Kabupaten Bandung terkenalnya Soreang gitu. Iya. Kalau sekarang udah ada tol Soreang, Pak. Jadi malah lebih mudah lagi aksesnya. Nah, sekarang ada tol Soroja. Jadi mudah, kemudian naik ke atas. Ya naik mesti ke atas lah. ke arah Ciwidey, ya kan. Itu tergantung situasinya ya, waktunya maksudnya. Itu bisa 1 jam, ya kan. Bisa 1,5 jam. Nah, tapi kalau weekend itu ya agak macet karena ini tempat wisata semua, ya kan. Ya, tahu sendiri Ciwidey, Kawah Putih, ke sana Ranca Bali Cipatenggang ya kan gitu. Dan di Gambung sendiri juga banyak wisata kan gitu. Nggak usah jauh-jauh ke Ciwidey, Pak. Iya. Nah, ini maksudnya kan lokasinya itu ya kan menarik, maksudnya tempat wisata alam. Jadi pemandangannya bagus. Sambil penelitian juga sambil menikmati
apalah alam gitu loh. Ya, View-nya suasananya bagus, berbeda. maksudnya kan gitu. Iya, Jadi ini di Bandung Selatan. Jadi luar biasa pemandangannya. Dan nah ini perlu dikasih apanya sejuk, alamnya segar gitu. iya, Karena benar. nanam teh di ketinggian sini 1.300-an, nah gitu. Dingin. Nah, ini bagi orang yang di tempat panas-panas mau nyoba yang dingin-dingin di sini lah, gitu. Iya. Ya. Kalau sekarang istilahnya sambil healing ya Pak, jadi nggak Oh akan iya sambil healing. Di sini ada apa juga? magang dan penelitian di sini. Iya, camping ground pun ada kalau mau ya kan camping ground ada. Camping ground ada, betul Pak. Kemudian yang mau dimagangkan atau bidang-bidang apa saja yang bisa magang di PPTK, Bu Fani? Ya. Sebetulnya kita tuh untuk waktu magangnya ya Pak ya, untuk waktu magangnya sendiri kita buka sepanjang tahun. Jadi kita bisa Sepanjang tahun disesuaikan ya. dengan jadwal dari kampus. Misalnya kalau kampus kan kadang kalau magangnya masuk SKS ada jadwal tertentu ya Pak. Biasanya secara umum tuh ada 2 gelombang. Gelombang yang pertama itu adalah dari Juni sampai Agustus, kemudian gelombang kedua itu Desember sampai Februari. Tapi di luar itu kita sangat menerima. Jadi bebas mau kapan saja, tinggal mengajukan suratnya ke kita, permohonannya kapan gitu, nanti akan kita tentukan siapa pembimbing dan lain sebagainya. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri Pak, magang di tempat kita ini sangat luas. Jadi tidak perlu fokus terhadap teh dan kinanya secara khusus ya Pak ya, tapi kita bisa luas karena tadi seperti yang disampaikan kita punya agrowisata, jadi bidang-bidang seperti misalnya untuk jurusan pariwisata, nah itu juga bisa masuk ke kita, sosial ekonomi misalnya seperti beberapa penelitian dan kegiatan magang itu dari mahasiswa Polteksos waktu tahun kemarin itu juga bisa ke sini Pak. Terus kemudian juga misalnya untuk yang food and beverage saat ini di tahun ini juga ada Pak yang magang di sini, yang tentunya selain bidang-bidang tersebut juga ada agronomi. Kalau misalnya untuk pertanian sudah jelas lah ya Pak ya. Pertanian otomatis lah itu. Ya, Pertanian, kehutanan, nah itu otomatis. iya, kemudian juga teknik industri pangan, kemudian selain Teknologi itu juga kita pertanian. menerima mahasiswa dari ilmu terapan Pak seperti teknik informatika, nah itu juga kita terima karena memang riset kita juga sekarang arahnya lebih banyak ke sana ya Pak, IoT, kemudian aplikasi drone dan lain sebagainya gitu. Yang terakhir kan ada juga itu dari seni, perfilman, Iya betul Pak, film, iya. kan gitu. Baru minggu kemarin dari Ya. program studi perfilman yang memang tema tugas akhirnya adalah tentang teh ya. 2 tahun yang lalu juga ada Pak tentang kina dari program studi perfilman. Jadi memang sangat luas kita menerima mahasiswanya. Saat ini juga ada dari mahasiswa dari akuntansi Pak yang sedang magang di kita. Otomatis akuntansi, ya itu juga ekonomi ya itu bisa. Ekonomi. Luas sekali Pak. Jadi selama sepanjang tahun ini berbagai jurusan lah bisa di PPTK untuk kegiatan magang dan penelitiannya bisa kita sesuaikan gitu. Dan tentunya kan banyak juga dari apa itu SMA kejuruan itu kan juga banyak ya kan. Tidak hanya dari universitas atau perguruan tinggi, tapi kita juga menerima magang dari SMK, misalnya dari untuk SMK analis misalnya untuk kimia, kemudian juga SMK yang pertanian. Nah itu Pak setiap tahun ada yang mengirimkan ke sini untuk kegiatan magang di PPTK. Iya. Itu ngomong-ngomong kan banyak itu Ya. dibatasi atau enggak itu? Sebetulnya tidak ada kuota khusus ya Pak ya kita untuk misalnya dari satu universitas atau minimal 5 atau gimana itu nggak ada Pak. Jadi silakan bisa diajukan, nanti akan kami sesuaikan di sini. Misalnya itu juga tergantung kemampuan dari pembimbingnya ya. Misalnya pembimbingnya sanggup membimbing 10 ya nggak masalah Pak. Gitu. Jadi kita nggak ada kuota khusus batasan gitu nggak ada Pak. Atau seleksi khusus gitu misalnya, wah ini tidak masuk ini enggak. Selama ini kita alhamdulillah selalu menerima ya Pak ya. Karena itu memang kita ingin memberikan ini juga untuk mahasiswa ya pengalaman bekerja gitu seperti mau belajar kok dilarang. Mau betul Pak kasihan. Iya, Sudah
sangat berminat sekali ya ingin ke PPTK jauh-jauh, kadang ada yang dari Kalimantan, dari Aceh, Ya, dari mana-mana Pak, kalau ditolak kasihan. ya, prinsipnya itu orang mau belajar kok ditolak kan enggak. Iya Terus betul. itu kelebihannya ya, magang atau praktek atau penelitian di PPTK apa itu Mbak? Ya Pak, jadi saat ini kita menyediakan fasilitas ya Pak ya, fasilitas selain beberapa fasilitas yang akan diperoleh itu tadi mendapatkan pembimbing yang tentunya berkompeten di bidangnya ya Pak Oh ya. ya. Jadi tentu saja mereka nanti mahasiswa atau siswa-siswa ini akan dibimbing oleh pembimbing yang berkompeten, kemudian juga di akhir itu nanti akan mendapatkan sertifikat bahwa sudah melakukan magang di sini, karena itu juga akan menjadi modal ya, misalnya ketika lulus pernah kegiatan apa saja gitu selama di kampusnya, sama masa perkuliahan. Nah, tapi selain itu juga kita menyediakan fasilitas penginapan, Pak. Oh, Jadi yang mau tapi magang dekat kan, penginapannya dekat kan? dekat Pak, tinggal jalan kaki. Jadi Oh kalau iya. misalnya ini udah kita menyediakan penginapan itu dekat masjid, kemudian juga dekat dengan perumahan karyawan ya, warung bakso dan lain sebagainya. Ya, Kalau mau kantin, jajan kantin. gampang lah Pak. Yang utamanya ke kantor ini dekat sekali, Ya, jadi bisa kantor dekat ditempuh ya. dengan jalan kaki. Ya, Ya. seperti itu Pak. Jadi kita Fasilitas yang kita menyiapkan. nampaknya ngobrolnya sudah lama ini. Nah, tapi mudah-mudahan bisa merangkum para adik-adik mahasiswa maupun siswa itu kalau masih bingung mau magang atau praktek bisa hubungi nomor yang ada di video ini tentunya. Supaya nanti telepon, halo Bu Fani masih ada ya. Oke, kapan bikin surat kan gitu. Betul Ya, Pak. iya. Karena ini untuk memajukan generasi muda bangsa kan gitu. Ya. Oke, Betul. terima Kami juga, kasih. Apa? ya sedikit lagi mungkin Pak saya Ya, boleh silakan. Ya. Kami juga sekarang sedang menyusun Pak, jadi nanti program magangnya itu seperti apa ya. Jadi kan kadang ada yang di tempat magang itu dia aja anaknya misalnya kurang aktivitasnya. Nah, kita tuh menyusun Pak, menyusun programnya jadi sedemikian rupa meskipun tidak dari jurusan pertanian gitu, tapi kita juga akan menyampaikan materi-materi misalnya nanti mengenai agronomi dan lain sebagainya. Jadi semua nanti dapat Pak informasinya baik di kelas maupun di lapangan. Mungkin itu informasinya, tambahannya sedikit Pak. Ya, terima kasih Bu Fani sudah ngobrol-ngobrol Ya. semakin lengkap lagi. Oke, pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.